Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkafli Hasan dengan NIM 151420084 dari kelas 2C Fakultas Ilmu Pendidikan. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Asni Ilham SPD MSI. Oke, langsung saja pada nomor 1, yaitu bagaimana implikasi dari teori-teori belajar dalam pembelajaran di sekolah? Jawabannya yaitu menurut teori behavioristik adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah laku. Sebagai contoh, anak belum dapat berhitung perkalian walaupun ia sudah berusaha giat dan gurunya sudah mengajarkannya dengan tekun. Namun, jika anak tersebut belum dapat mempraktikkan perhitungan perkalian, maka ia belum dianggap belajar karena ia belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Menurut teori ini, yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Dalam contoh di atas, stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, misalnya daftar perkalian, alat peraga, pedoman kerja, atau cara-cara tertentu untuk membantu belajar siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Menurut teori behavioristik, apa yang terjadi di antara stimulus dan respon dianggap tidak penting diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati hanyalah stimulus dan respon. Oleh sebab itu, apa saja yang diberikan guru dan apa yang dihasilkan oleh siswa, semuanya harus dapat diamati dan diukur. Teori ini mengutamakan pengukuran sebab pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadi tidaknya perubahan tingkah laku. Kemudian yaitu pada soal nomor 2, jelaskan upaya-upaya guru dalam menghadapi perbedaan siswa. Nah, jawabannya yaitu adapun upaya yang dilakukan oleh seorang guru dalam mengatasi siswa yang bermasalah dalam proses pembelajaran, yaitu melakukan pendekatan terhadap siswa. Kemudian pencarian data tentang masalah, yaitu dengan berkomunikasi dengan orang tua siswa dan wali. Kemudian yang ketiga itu melakukan konsultasi secara pribadi. Dengan diadakannya upaya seperti itu diharapkan bisa mengurangi masalah-masalah yang ada pada siswa. Kemudian yaitu soal nomor 3, dalam perspektif psikologi pendidikan, peran guru sebagai pendidik dan pengajar amat penting. Nah, jelaskan peran tersebut, berikan analisisnya. Jawabannya yaitu pendidik dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 didefinisikan dengan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 39 ayat 2 dikatakan bahwa guru sebagai pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Guru sebagai pembimbing yaitu guru sebagai pembimbing memberikan tekanan kepada tugas, memberikan bantuan kepada siswa dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh siswa tersebut. Nah, tugas ini merupakan aspek mendidik sebab tidak hanya berkenaan dengan pengetahuan, tetapi juga menyangkut pengembangan kepribadian dan pembentukan nilai-nilai para siswa. Guru juga bertindak sebagai pengajar. Kegiatan belajar peserta didik dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti motivasi, kematangan,
hubungan peserta didik dengan guru, kemampuan verbal, tingkat kebebasan, rasa aman, dan keterampilan guru dalam berkomunikasi. Nah, jika faktor-faktor di atas dipenuhi, maka melalui pembelajaran, peserta didik dapat belajar dengan baik. Guru harus berusaha membuat sesuatu menjadi jelas bagi peserta didik dan terampil dalam memecahkan masalah. Kemudian itu guru sebagai pengajar lebih menekankan kepada tugas dalam merencanakan dan melaksanakan pengajaran. Nah, dalam tugas ini, guru dituntut untuk memiliki seperangkat pengetahuan dan keterampilan teknis dalam mengajar, di samping menguasai ilmu atau bahan yang akan diajarkannya. Nah, kemudian yaitu yang terakhir yaitu nomor 4, akhir-akhir ini banyak terjadi kasus kekerasan oleh guru kepada siswa, seperti kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan kekerasan verbal. Menurut Anda, hal ini berhubungan dengan kompetensi guru yang mana? Berikan analisisnya. Nah, jawabannya yaitu kompetensi kepribadian adalah kompetensi yang berkaitan dengan tingkah laku pribadi guru itu sendiri, yang kelak harus memiliki nilai-nilai luhur sehingga terpantul dalam perilaku sehari-hari. Hal ini dengan sendirinya berkaitan erat dengan falsafah hidup yang mengharapkan guru menjadi model manusia yang memiliki nilai-nilai luhur. Di Indonesia, sikap pribadi yang dijiwai oleh filsafat Pancasila yang mengagungkan budaya bangsanya yang rela berkorban bagi kelestarian bangsa dan negaranya termasuk dalam kompetensi kepribadian guru. Dengan demikian, pemahaman terhadap kompetensi kepribadian guru harus dimaknai sebagai suatu wujud sosok manusia yang utuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.